putih. Mantan iki 400.000. Bapaknya yang sedang memanen ini apa namanya, serai. Tali semua ya. Kayak mayur ya Pak ya. Kayak mayur ada. Lho kok cepet men dekek pundi niku, Pak? Oh, teng mergi niki wau. Oh, nggih. Petani tangguh bercocok tanam di lahan becek ya. Kondisi sayur ya. Seperti inilah kehidupan warga di pegunungan lereng Gunung Ungaran. Coba lihat kondisi dalamnya ya. Kulon nuwun. Nah ini bakarnya ditampung, ditumbuk di sini, dan ini merupakan dapurnya ya, dari pawon atau teman dari, masya Allah, ini kamarnya, dan hanya berpintukan dari bambu ini. Apa lembu nih? Gila kok katakan. Ini namanya pogo ya. Biasanya pogo ini letaknya ada di dapur ya. Pogo ini dulu dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan jagung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan channel saya, Jejak Bang Tom. Di kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, saya kembali akan mengajak kawan-kawan untuk berkunjung ke salah satu sebuah wilayah, sebuah daerah yang terpencil, terisolir, di mana kita akan mengunjungi salah satu sebuah rumah milik seorang lelaki parubaya yang tinggal sendirian di dalam rumah sederhana yang mencil menyendiri di antara lebatnya hutan. Seperti apa aktivitas kehidupannya dan bagaimana kondisi rumahnya, ikuti terus perjalanan kami. Monggo, kita lanjut. Nah teman-temanku, kita sudah berada di dalam kampung ini ya. Dan memang rumah ini keberadaannya mencil menyendiri ya, di antara lebatnya hutan itu ya teman-teman ya. Kita lihat luasnya hutan jati menjadi hiasan sekitaran rumah ini ya. Nah, karena keberadaan rumah itu agak di bawah, jadi kita berada di ketinggian yang sejajar dengan atap rumah itu ya. Ya. Nih. Nih. Kondisi jalan masuk ini pun masih terbuat dari batu alam ya, yang ditata rapi ya, dari batu alam yang ditata rapi seperti ini. Dari jalan besar tadi sampai masuk ke area rumah ini itu ya. Nah, nih. Masya Allah. Kampungnya cukup sunyi, sepi ya, serasa tidak ada kehidupan ya. Dan ketika kita masuk ke kampung ini, kita seolah kembali ke era zaman 80-an ya. Kalau ini kan tidak seperti lempengan, gepeng-gepeng itu ya. Dijadikan fondasi dan bisa untuk lantai mas nanti. Nah seperti ini ya, ditata rapi seperti ini misalnya. Tuh. Jadi seperti ini kondisi suasana perkampungan di desa Randusari. Di sini hanya ada beberapa rumah. Rumahnya seperti video-video sebelumnya, rumah
seperti ini ya teman-temanku. Dari jalan sampai halaman kondisinya ya sangat klasik ya, karena belum ada ini betonisasi ya, hanya batu alam yang ditata seperti ini. Halaman rumahnya pun tidak menggunakan paving ataupun pelur ataupun cor, namun hanya batu-batu alam yang lebar-lebar ditata rapi. Pondasi-pondasi rumah juga demikian ya. Dinding rumah berbahan material dari kayu jati, bahkan itu ada yang menggunakan kulit kayu ya. Seperti ini ya teman-temanku. Masya Allah, benar-benar kampung ini mengingatkan kita seolah kembali ke era tahun 80-an 90-an ya teman-temanku ya. Nah ini, di sini ada sesuatu yang unik. Adanya sebuah alat yang dipakai untuk membajak sawah oleh orang zaman dulu ini. Namanya ini luku atau brujul ya. Karena alat ini ditarik oleh 2 ekor hewan ternak sapi ataupun kerbau ya. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Dan belakang rumah dari rumah Bapak Samsudin ini merupakan hutan ini, hutan jati yang cukup lebat nih. Nah ini dengan iringan suara burung perkutut yang terus gacor ya. Yang terus bersiul. Nah di sini banyak sekali apa yang kita lihat rumah-rumah Jawa, rumah-rumah Jawa dari kayu ini mas, rumah klasik, rumah kuno. Kita akan masuk ke dalam dan berinteraksi ngobrol-ngobrol bersama pemilik rumah. Mbah, minal aidin wal faizin, sugeng riadin nyuwun pangapunten lepate, Mbah. Berarti Mbah minal aidin wal faizin. Kondur sing ngono niki. Lebih istirahat niku, Pak. Hatelemnya. Oh. Nggih, kula nuwun. Wah, pisange. Wah, ini Pak Samsudin lagi pulang dari ini Mas. Dari ladang. Sangat digantung seperti ini supaya tidak dimakan ayam. Bentar ya. Karena di luar ini Mas panas. Masya Allah. Kita masuk dulu Mas. Kita review rumah beliau. Lampu Petromak. Rumah kuno ini Mas. Dulu ya. Rumah Jawa. Mbah. Nah ini. Ya teman-teman gue ya. Masya Allah. Penampakannya begitu memukau. Keadaan rumah ini betul-betul menyendiri, dan ini di sebelah kanan kita merupakan hutan jati yang cukup lebat ya. Nih, kita akan turun di sini ya. Masya Allah. Oke. Kondisi matahari cukup terik teman-temanku. Ini ya, ini ada sebuah alat bajak sawah yang dipakai untuk membajak sawah oleh orang-orang zaman dulu. Biasanya alat ini
ditarik menggunakan 2 ekor hewan ternak jenis sapi ataupun kerbau ya. Nah, ini. Kita akan masuk ke dalam rumah. Melihat kondisi dalam rumah. Bun. Ini kita lihat ada sebuah lampu zaman dulu, ini lampu petromak yang biasanya itu menggunakan minyak tanah dulu ya, dan dipompa. Ini alat untuk pompanya ini ya, sogok-sogok gini ya, dipompa gini untuk membuat lampunya itu supaya terang. Ini pengaturan ini keluar udaranya ya, gitu. Nah, gebyok rumah memiliki ciri khas warna yang sangat identik dengan warna-warna yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu ya, kuning, hijau, putih, yaitu ya, gitu. Benda-benda yang ada di dalam rumah ini pun benda-benda zaman dulu ya teman-teman ya. Iya. Ya. Pisangnya. Kita lihat mbahnya sedang membersihkan lidi untuk dijual, dijadikan sapu ya, dan alatnya menggunakan alat itu ya. Itu memang alat satu-satunya ya, menggunakan alat itu, dan ini bisa dilakukan oleh profesional saja ya, tidak bisa sembarangan orang menggunakan alat itu. Lidi ini multifungsi ya, bisa dijadikan sapu atau nantinya akan dipotong-potong dijadikan alat untuk ini, bungkus daun itu ya. Kalau dibungkus makanan, dibungkus daun itu kemudian dikunci menggunakan lidi itu ya, yang sudah dipotong-potong bronzing. Nah, ini yang sudah terkumpul, yang sudah jadi. Oh iya teman-teman, lantai dalam rumah ini dan ini menggunakan kepang ya. Kepang itu bambu yang dibelah tipis kemudian dianyam seperti ini ya. Nah, kalau dari dekat jelas ya teman-teman. Kepang. Alat-alat tukang gergaji itu, ada ketapel gitu ya, mungkin untuk mengusir ini ya, hama ya, ketapel nih, atau pelintang ketapel nih penggunaannya. Nah, ketapel nih. Membersihkan lidi, membuat lidi ya, membersihkan dari tangkainya. Nah teman-temanku ya, demikian kunjungan kita di kesempatan kali ini. Semoga saja dengan adanya tangan ini bisa dijadikan sebagai pengalaman baru dalam kehidupan kita ya. Jangan lupa untuk kawan-kawanku yang baru mampir di channel saya, bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya terus bersemangat dalam membuat konten dan channel ini dapat berkembang.
dukung terus channel ini ya kawan-kawanku ya. Sampai ketemu di lain waktu. Saya doakan semoga kawan-kawanku semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta tercapai apa yang dicita-citakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.